Setiap musim hujan datang, air meluap, jalan tergenang, rumah terendam. Kita menyebutnya bencana alam. Tapi, benarkah banjir semata-mata kesalahan alam? Atau justru kesalahpahaman kita dalam memperlakukan lingkungan? Pada tanggal 10 September 2025, langit Bali menangis deras. Hujan meningkat, menjadi hujan ekstrim tanpa henti. Sungai-sungai yang biasa diam tenang mendadak murka. Air meluap, permukiman terendam, bahkan nyawa terenggut. Siapa sangka di antara hujan dan banjir itu ada musuh tersembunyi, yaitu sampah. Kita tidak bisa berdoa. Oke. Yang berdoa. Lalu nanti bilang Tuhan marah begitu, tidak bilang. Upaya manusia lah yang sebenarnya. Tapi apa yang terjadi ini sebenarnya adalah akibat daripada upaya manusia, kegiatan manusia. Manusialah yang hidup di bumi ini dengan memakai filosofi Trihita Karana, tetapi dilupakan. Setiap sampah yang dibuang sembarangan adalah ancaman yang menunggu waktu. Saat hujan tiba, ancaman itu menjelang menjadi bencana. 3 titik kumpul sampah yang berada di basement 1, TPS-nya 2. Artinya volumenya sampah itu ada 2 truk. 1 truk itu ada 6 kubik, berarti kali 2 kan 12 kubik, dan ada 1 titik di sebelah selatan gedung. Volumenya juga 1 truk 6 kubik, berarti kali 3, 6 kali 3 18 kubik. Artinya volumenya 3 truk kurang lebih 18 kubik. Dari masalah banyaknya produksi sampah, ternyata ada tantangan lain yang dihadapi. Kendala terbesar sih ada ketidakpedulian masyarakat dari luar yang berkunjung ke Pasar Badung, entah itu berbelanja atau transaksi jual beli. Itu dia ke pasar itu juga membawa sampah dan ditaruh di area parkir yang itu menjadi akses parkir sepeda motor itu loh, ditaruhin sampah juga. Itu kendala terbesar kami yang selama ini berjalan untuk menangani masalah kebersihan. Dan kendala lainnya kurang peduli juga masyarakat itu dengan ikut menjaga kebersihan pasar. Tapi, pembersihan bukan hanya soal mengangkat sampah. Ada upaya jangka panjang seperti membersihkan sungai, memperbaiki drainase, meninjau kembali peraturan alih fungsi lahan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilah dan membuang sampah dengan tepat. Dan juga kami juga sudah kerjasama dengan artinya pemulung itu loh. Karena sampah-sampah plastik yang bertebaran yang berada di pasar ini kami serahkan ke pemulung karena ada nilai ekonomisnya juga. Itu sudah berjalan dengan pihak pemulung yang lumayan besar juga untuk mengatasi tumpukan sampah plastik. Namun, di balik segala polemik ini, ada satu pertanyaan yang mendalam yang perlu kita jawab. Apakah sampah benar-benar menjadi satu-satunya penyebab banjir yang melanda kota Denpasar? Atau adakah faktor-faktor lain yang turut memperburuk bencana ini? Ada beberapa poin. Yang pertama, masifnya pelanggaran terhadap tata ruang dan alih fungsi daripada lahan. Itu terjadi di hulu banyak sekali, bahkan sampai di hilir di Denpasar. Artinya dari hulu ke hilir terjadi pelanggaran terkait dengan tata ruang dan alih fungsi lahan. Selanjutnya, pembangunan pada area-area daerah DAS, daerah aliran sungai, atau kita sering mengenalnya dengan sempadan pantai sungai yang sangat masif di mana-mana. Kan ini suatu hal yang berbeda kalau kita lihat di luar negeri kan biasanya sebelah sungai itu jalan. Sedangkan kalau kita di sini
sebelah sungai tanda kutip pantatnya rumah. Artinya kita sering buang-buang dan lagi hal-hal yang sifatnya limbah kita buang ke belakang kan jadi tidak baik. Artinya itu sangat masif juga terjadi. Selanjutnya problem ini terjadi karena kelemahan pengawasan oleh pemerintah daerah. Artinya izin-izin yang terbit itu bisa keluar dengan sangat masif tanpa memang memperhatikan aspek-aspek daya dukung dari lingkungan. Terus selanjutnya ada bahwa sistem kita terkait dengan drainase dan infrastruktur yang berhubungan dengan air itu ya nggak terpadu. Contoh saja, di beberapa tempat kadang ada got, ujungnya di depan malah buntu kan gitu. Artinya banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi proses itu. Dan yang poin lainnya adalah lemahnya penegakan hukum lingkungan yang terjadi. Dan kita tentu yang paling terakhir, tentu kita sebagai masyarakat secara umum kurang berpartisipatif dengan aktif, dengan baik terkait dengan isu-isu itu. Namun, di balik masalah ada harapan. Gerakan kecil dari masyarakat mulai tumbuh, memilah sampah, mendaur ulang, membersihkan sungai. Tangan-tangan sederhana ini membuktikan bahwa perubahan tidak selalu harus besar, asal dilakukan bersama. Secara umum kan ada aturan tentang penataan tata ruang. Itu undang-undang itu yang mengatur. Jadi ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Nah, di bawahnya undang-undang itu ada Perda RT RW baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Dalam hal ini di Kota Denpasar karena kita kan bicaranya Denpasar. Nah, dalam konteks aturan ini, secara aturan ya kami meyakini aturan ini sudah cukup bisa mengakomodir berbagai hal, tetapi kenyataannya adalah penegakan pada aturan itu sendiri yang menjadi permasalahan sehingga musibah banjir ini terjadi di tempat kita. Itu yang secara umum mengatur. Nah, terkait dengan pengaturan DAS tentu ada aturan-aturan lain yang detailnya saya tidak hafal lah secara detail nomor peraturan, tetapi selain undang-undang ada Perda RT RW dan undang-undang turunannya atau aturan turunannya pasti banyak yang mengatur tentang hal ini. Banjir bukanlah kutukan alam semata. Ia adalah panggilan agar kita kembali membaca alam. Bila kita merebut kembali ruang buatnya, ruang resapan, ruang tanaman, ruang air, maka setitik usaha kita mampu meredam liang waktu yang penuh air. Inilah tanggung jawab kita, bukan hanya menahan banjir, tapi menumbuhkan kembali harmoni.